Sip. Bismillahirrahmanirrahim. Saya terangkan tentang jerawat. Ya. Bagaimana yang ada di buku ini? Ini di buku standarisasi terapi klinik pengobatan bahasa Arab. Buku ini tidak diperjualbelikan secara bebas. Buku ini hanya dimiliki oleh tabib bahasa alam. Maka sampean jangan sekali-kali memperbanyak buku ini, memfotokopi buku ini. Ya, karena ini khusus tabib bahasa alam. Perjanjiannya seperti itu. Ya, oke. Ini tentang jerawat. Jadi yang perlu sampean pahami, jerawat itu ada 3 macam. Ya, jerawat ada 3 macam. Yang pertama, ini jerawat karena gangguan hormonal. Contohnya, seorang pria, ya kan, dia sedang jatuh cinta sampai tidak bisa tidur, angan-angannya terlalu melambung. Begitu juga seorang wanita ketika jatuh cinta, maka angan-angannya melambung tidak karuan. Efek dari tekanan perasaan yang berlebihan tadi, hormonalnya menjadi tidak seimbang, kacau. Akhirnya muncul jerawat. Nah, jerawatnya itu ciri khasnya jarang, sedikit, tapi besar-besar. Jerawatnya sedikit tapi besar-besar. Nah, jerawat itu kalau dipencet, tidak keluar darahnya, tidak keluar putih lemaknya. Itu jerawat karena hormonal. Nanti kalau orang itu, ya kan, perasaannya tidak melambung lagi, sudah mulai normal, jerawat itu akan hilang dengan sendirinya. Oke. Jerawat yang kedua, ini jerawat karena terjadi infeksi luar. Jerawat ini biasanya tidak hanya di wajah, tetapi juga ada di punggung, ada di leher, ada di dada, kayak gitu jerawatnya. Jerawatnya sedikit. Nah, itu jerawat itu lebih sakit daripada jerawat yang tadi karena hormonal tadi. Kalau dipencet dia keluar darah, tetapi tidak ada putih lemaknya. Itu jerawat karena tadi dipencet keluar darah. Tetapi putih lemaknya kadang ada yang keluar, kadang ada yang enggak mesti. Penyebabnya karena apa? Karena kotor. Bisa jadi karena keringat tidak cepat dibersihkan. Jadi wajahnya bisa jadi berkeringat, tapi tidak cepat dibersihkan. Akhirnya apa? Terjadi infeksi luar. Jerawat jenis itu, ya kan, itu tidak terlalu banyak dan tidak hanya di wajah, di sini saja. Seperti itu ya. Terus tipe jerawat ketiga, jenis jerawat yang ketiga, ini jerawatnya kecil-kecil, hanya di pipi, hanya di wajah, di pipi, dan di dahi, di wajah. Jerawatnya kecil-kecil, dan banyak sekali. Kalau dipencet, ya kan, dia juga keluar darah tapi sedikit, tidak sebanyak jerawat yang tadi karena infeksi. Keluar darah tapi sedikit, tidak sebanyak yang infeksi luar. Nah, ini jerawat itu juga tidak mesti ada putih lemaknya. Sama dengan jerawat infeksi luar, kadang ada putihnya lemak, kadang tidak ada.
Nah, jerawat yang ketiga ini disebabkan oleh paru-paru basah. Nah, penyebabnya adalah paru-paru basah. Jadi jerawat seperti ini rata-rata sampai bupeng, wajah itu bupeng, kulitnya rusak, bupeng, karena dipencet, gatal, dipencet sampai bupeng dan nggak sembuh. Kalau jerawat infeksi luar diobati pakai obat jerawat, salep jerawat itu sembuh. Tapi kalau jerawat karena paru-paru basah diobati pakai obat-obat jerawat, salep jerawat tidak akan sembuh. Walaupun salep itu berharga sampai jutaan rupiah. Lalu sembuhnya gimana? Kalau jerawat itu disebabkan oleh paru-paru basah, wajahnya bupeng, yang pertama harus dibekam. Jadi titik bekamnya ada di sini ini. Kalau bisa pakai mesin exhaust karena dia titiknya tidak di atas tapi agak di bawah, di tengah alis. Kadang malah jalurnya itu ada di agak dalam alis ini. Yang kedua di sini. Yang ketiga itu di titik paru-paru ini. Jadi seperti ada di titik-titik ini. Ini yang menghadap ke sini ya. Iya. Saya pernah membekam seorang gadis. Saya bekam di titik sini, antar alis ini. Satu titik itu saya bekam itu sampai 20 kali kop baru habis. Kop penuh saya ambil, kop lagi penuh saya ambil, kop lagi penuh saya ambil, sampai 20 kali baru habis. Tapi besok paginya jerawat yang ada di sini itu sembuh semua. Berarti makanya kop basah. Iya, dilukai. Saya pernah juga di depannya enggak, darahnya biasa enggak keluar. Tapi yang belakang titik sini keluarnya itu super. Jadi darah itu sama dengan saat saya bekam di sini, bentuknya air. Warnanya merah tapi sangat encer seperti air. Lalu begitu diambil langsung biak, diambil biak. Tisu itu sampai atau kapas itu sampai nggak muat karena bentuknya langsung air. Sama mesti luber. Jadi titiknya nggak pasti, nggak mesti. Tetapi ketika itu kena titik itu, darah itu akan mengucur sampai berpuluh kali baru habis. Setelah habis nanti sawah yang di sini jerawat ini akan sembuh. Ini jerawat disebabkan oleh paru-paru basah. Lalu bagaimana dengan jerawat hormonal dan jerawat infeksi kulit? Ya ini dibekam juga sama. Karena ini titik paru-paru juga, ya kan, titik wajah juga, insya Allah mempercepat sembuh. Nah ini titik refleksi untuk jerawat. Bisa direfleksi baik pakai kayu, pakai tangan, atau juga bisa di terapi petir. Terapi petir ala Basalam, terapi petir ala Kiai Gudeng. Ya, seperti itu. Nah, yang mendukung proses pengobatan jerawat tadi, yang pertama gurah paru-paru. Untuk gurahnya memakai minyak Prohaba, propolis, haba, sauda. Minyak Prohaba bisa didapatkan di Tokopedia. Diketik saja herbal bahasa alam. Nanti dari toko herbal bahasa alam tersebut sampai lihat produknya, ada namanya minyak Prohaba. Ini digunakan untuk gurah paru-paru. Nah, minyak jerawat tadi diolesi juga dengan minyak Prohaba. Karena minyak Prohaba ini akan membunuh bakteri-bakteri yang ada di kulit, dan bakteri luar yang akan masuk juga akan mati. Apalagi setelah dibekam langsung diolesi minyak Prohaba, akan
akan cepat sembuh. Terus pantangannya jelas keringat. Kalau berkeringat harus langsung dibersihkan. Makanya kalau jerawat di wajah, setidaknya 4 jam sekali harus dibersihkan pakai tisu. Tisu semprot saja pakai alkohol, dibersihkan pakai alkohol. Pantangannya memakai air yang kotor, air yang banger misalkan untuk wudhu, sumurnya banger, nah ini sebaiknya dihindari. Pakai air yang bersih, yang tidak bau. Terus kalau lembab, basah, ini harus cepat dikeringkan. Misalkan kaosnya basah, harus cepat diganti. Jangan terlalu lembab. Ya, misalkan, ya kan, terlalu lama di kamar mandi, terlalu lama mencuci pakaian dengan tangan. Ini lembab semua, jadi harus lebih kering. Jangan terlalu dingin. Kalau tidur jangan pakai kipas, jangan pakai AC. Kenapa? Karena kalau dingin bisa memicu paru-paru basah. Naik sepeda motor jangan menjaga nekat tanpa jaket kalau malam hari. Seperti itu. Ini tentang jerawat, ya kan?